Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ketemu saya lagi untuk bincang-bincang meneruskan kemarin untuk acara tamu Pak Zen. Ini alhamdulillah hari ini saya ketemu mendapatkan tamu lagi yang kebetulan juga orang yang tahu betul tentang perkembangan kampus ini, sehingga nanti saya akan bicara tentang kampus ini. Monggo silahkan menyaksikan, mengikuti pembicaraan kami. Inilah tamu kita, pemirsa. Ini tamu kita, ini Pak Asduri. Ini salah satu orang yang tahu betul perkembangan kampus ini dari awal dulu sampai sekarang. Jadi nanti saya akan bicara banyak tentang kampus ini, perkembangannya dan seterusnya. Assalamualaikum Pak Asduri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sehat nggih. Alhamdulillah paling sehat. Jenengan itu Sehatnya orang tua ya kalau ada undangan masih bisa hadir. Tapi jenengan itu Pak Asduri, saya lihat itu termasuk salah satu orang yang cukup energik lah untuk orang-orang seusia jenengan. Jenengan masih banyak kegiatan di banyak kegiatan ya, banyak organisasi termasuk di kampus ini. Tapi semuanya Pak ya masih bisa berjalan dengan baik, enggak ganggu kesehatan enggak gitu. Alhamdulillah kita kan pakai filsafatnya orang kampung, istilahnya bedok pawon, gaman pawon, pisau pawon itu semakin dipakai itu semakin tajam. Tidak singgung malah. Iya, semakin cepat naik istilahnya gitu berkarat. Tapi banyak Pak ya. Banyak mengatakan gitu kan, kalau sudah tua terus itu kadang malah tambah pelupa. Tapi kalau dia masih baca, dia masih nulis apa itu malah katanya nggak mudah lupa. Banyak yang menggunakan teori itu. Iya, dari teori itu tadi pisau yang dipakai itu sama dengan diasah. Itu dapat kita buktikan. Orang lupa itu dimulai yang paling dekat. Yang lama-lama itu masih ingat. Jadi teman lama itu cepat ingat, tapi teman yang baru kenalan itu sekian waktu tidak ketemu sudah lupa lagi. Sama dengan hafalan yang kita hafalkan ketika di SD MI itu tetap melekat. Ketika masa kuliah sudah itu yang kami gunakan seperti itu. Ya alhamdulillah kalau kondisinya sehat Pak Asduri ya. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Asduri beri panjang umur. Amin. Umur yang barokah, yang bermanfaat untuk sesama, sehingga artinya banyak hal yang bisa dilakukan. Gini Pak Asduri, jadi alhamdulillah Pak Asduri sore ini bisa kebetulan ada waktu dan bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya itu ingin Pak Asduri, jadi sejauh yang saya ketahui kan jenengan ini termasuk orang yang sejak awal mengikuti perkembangan kampus ini ya. Jadi saya baru datang di sini kan, bergabung di sini 2011. Saya tahu sudah stigma, sudah ada manunggal. Saya ingin tahu kira-kira dulu tuh bagaimana sejarahnya kampus ini. Karena rencana kami gini Pak Asduri, nanti rencana kami akan bikin buku. Kita akan bikin buku tentang sejarah kampus ini. Nah ini mungkin data-data awal ini kita gali. Nanti ketika data itu sudah banyak kita akan buat dalam sebuah buku. Monggo, saya ingin dengan pemirsa juga tahu ceritanya gitu. Monggo. Ya, terima kasih. Sebelum banyak bercerita, pertama saya juga terima kasih kepada institusi yang sekarang menjadi IAIN ini. Karena di sanalah saya belajar. Di sana saya bukan mengabdi, saya bukan langsung menjadi guru, saya akui di sanalah saya belajar. Karena apa? Kami diuntungkan oleh situasi semangat saat itu. Di mana tahun 80-an itu memang Tuban terjadi satu semangat yang luar biasa. Dari NU yang bahkan sekarang itu nampaknya ya kultural macam-macam, tetapi saat itu para pembesar kita, para pimpin kita, para kiai kita begitu semangatnya tinggi. Dan ledakan itu terwujudlah unsuri namanya itu. Padahal saat itu perlu diketahui, ketika membuat unsuri jangankan cari doktor sarjana. Sarjana itu sudah sangat sulit. Kita hanya punya modal kiai. Tapi modal kiai itulah yang dikemas menjadi daya pikat semacam vote getter mahasiswa yang saat itu diambilkan
bahkan dari sarang Mbah Mun, kemudian dari Jenu itu yang paling terkenal saat itu Mbah Bis, nama Mbah Bisrul Kahfi, itu orang yang sangat disegani, yang memang ilmunya tinggi, itu yang direkrut untuk semacam, yaitu tadi istilahnya vote getter untuk menarik orang. Enggak, ceritanya bagaimana? Ceritanya itu Nggak. di Unsuri ada kampus ya miliknya orang NU. Sebelum kampus itu, orang-orang itu kumpul, itu mencetuskan untuk membuat perguruan tinggi. Gitu. Jadi Nah, tokoh-tokoh NU itu Iya. di Tuban itu Iya. memutuskan untuk membuat perguruan tinggi, Iya, memutuskan itu. Sehingga Meskipun dengan SDM yang terbatas. dari sisi akademis tidak kena. Saat itu mayoritas di Tuban itu hanya sarjana muda, termasuk yang ada di sini dulu, di antaranya Pak Khalil Rohman, juga BA. Mbak Khalil ya, Mbak Khalil. Ya, Mbak Khalil itu. Kemudian Pak Asnawi itu juga BA. Kemudian Pak Munir PA, Pak itu juga terkenal Munir BA. Pak Mundir juga BA, termasuk saya. Itu hanya BA. Sehingga mencari sarjana itu sudah sulit. Tapi semangatnya untuk membuat perguruan tinggi itu yang setelah semangat itu muncul, Nah, terus langkah berikutnya bagaimana? Nah, langkah berikutnya itu tadi membuat sendiri kan tidak bisa, sehingga mengambil cantolan, mengambil wasilah dari Unsuri itu. Unsuri itu di Surabaya. Iya. Terus akhirnya kita Ya, bagaimana kita kerjasama tidak tahu, sama. yang penting semacam binaan di sana dulu begitu, sehingga jadi itu tahun berapa Pak? tahun 80. Tahun 80. Jadi tahun 80 setelah tokoh-tokoh NU Tuban memutuskan ingin mendirikan perguruan tinggi, terus komunikasi dengan Unsuri Surabaya yang sudah punya kampus. Gitu. Terus gimana? Nah, tokohnya yang komunikasi itu kan Pak Gofar Rahman itu, yang dia orang DPR provinsi dan orang Pak Gofar Rahman yang dulu pernah jadi sekjen atau apa di PBNU. Wilayah dia berangkatnya dari Tuban tuh, dan itulah yang kemudian semangat itu bisa tertampung di sana dan terwujudlah itu pertama yang ada di kantor NU Jalan Diponegoro itu. Jalan Diponegoro ya sana. Dan masuknya malam. Kenapa Masuknya malam? malam. Karena memang potensinya itu saat itu orang-orang NU yang sudah pegawai negeri. Kenapa yang pegawai negeri? Karena berjuang itu kalau istilahnya kendilnya guling kan tidak berani. Yang mengabdi rata-rata pegawai Ekonomi. negeri. Iya, Karena sehingga tidak dibayar nggak apa-apa, Iya. tapi rumahnya sudah dia punya, gaji hadirnya begitu. Terus pada waktu itu ketika masih di Jalan Diponegoro berarti buka pertama fakultas apa itu? Tarbiyah, tahun kedua fakultas hukum. Oh, tahun kedua fakultas hukum. Iya. Terus itu sampai tahun berapa Pak di sana Pak? Tahun itu sampai 6 tahun berikutnya dari 87 yang fakultas hukum itu. Karena kita sulit, yaitu tadi persyaratan akademis kan dosennya yang sarjana hukum harus ada sekian, kita tidak bisa memenuhi. Akhirnya kita ujiannya ikut Unisma saat itu. Jadi kuliahnya di Fakultas Hukum Unsuri, tapi ijazahnya Unisma saat itu. Ya, karena tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa ujian. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Itu kebanyakan tapi dakwahnya tarbiyahnya berarti tarbiyahnya bisa sendiri ya? Ya, akhirnya setelah kena itu ada perkembangan lagi untuk eksis menjadi uni kan tidak hanya satu fakultas, hanya banyak fakultas. Di antaranya yang eksak atau yang umum harus lebih banyak daripada yang tarbiyah. Kita tarbiyahnya satu tarbiyah, yang lain kita buka peternakan dan pertanian, disesuaikan yang ada di sini. Tapi yang ini yang dua belakangan ini akhirnya tidak selesaikan. Akhirnya memutuskan hanya untuk fakultas tarbiyah karena dianggap yang lebih siap segala sesuatunya. Ya. Dan siap itu pun juga siap dalam arti masa itu. Dalam artian begini, dulu belum ada dosen yang dideteksi secara online. Yang penting kita dapat fotokopi ijazah yang sudah sarjana, kemudian kesiapan untuk mengajar. Itu pun diantaranya yang dari sini dulu Pak Yai Sofan Nur Hadi itu karena yang orang NU punya sarjana itu tugasnya di Bawean. Seperti itu awal-awalnya. Terus setelah diputuskan hanya fakultas tarbiyah itu posisi masih di Diponegoro Pak ya? Ya, masih di Diponegoro.
Diponegoro fakultasnya tarbiyah itu dulu sudah ada prodi-prodi apa cuma tarbiyah? Hanya tarbiyah saja. Tarbiyah. Belum ada prodi. Itu pada waktu itu sudah sampai wisuda Pak? Tarbiyah itu sampai wisuda? Wisuda pertama ya wisuda sarjana muda. Dulu kan sarjana muda. Ketika wisuda pertama itu posisi masih di Ponegoro? Di Ponegoro. Oh, terus pindah ke sini itu di jalan ini Manunggal ini tahun berapa? Ya itu kan gini, setelah di sana kemudian hubungannya kan dengan tanah ini. Tanah ini kan tanah negara yang harus segera dikuasai. Bukan dikuasai bahasanya, dihibahkan ke sini segera disuratkan, diformalkan. Bukan itu. Kalau formal lagi sejak awal sudah diproses. Tapi tanah itu walaupun sudah diproses, kalau tidak dimanfaatkan kan ya, negara kan bisa soalnya mohon maaf Pak, kalau kita biasanya bahasa dikuasai itu nanti konotasinya kurang bagus. Menimbulkan penafsiran nanti bahwa tanah yang sudah dihibahkan oleh negara itu harus dimanfaatkan. Gitu. Pertama yang di sini kan baru ada. Intinya tanah ini tanah dulu hibah dari negara Pak ya. Bukan hibah, itu namanya apa? Hak guna bangunan. Kita mengajukan hak guna bangunan selama 25 tahun. Setelah itu. Nah, dari situlah ada pemikiran agar untuk meramaikan memanfaatkan tanah sekian luasnya itu. Karena saat itu yang ada hanya bangunan pindahan dari SMP Mu'alimin yang ada di depan masjid. Itu ada 2 unit dipindah ke sini. Itu ditempati SMP saat itu dinamakan SMP Manunggal. Tapi mayoritas sedikit yang sehingga ada ide itu, jadi SMA Mu'alimin pindah sini, kemudian stigma pindah ke sini, tapi itu sudah berkali-kali itu tarbiyah tadi saya ulangi, mohon saya kembali lagi ya. Ketika tadi namanya tarbiyah sudah otomatis langsung berubah nama menggunakan stigma apa masih unsuri Pak pada waktu tarbiyah di awal-awalnya kan fakultas tarbiyah ketika unsuri. Tapi setelah ada aturan ternyata tidak harus berdiri sendiri menjadi stigma. Ya, sekolah tinggi ilmu karena satu kan tidak unik tapi sekolah tinggi menjadi stigma. Ya. Itu berarti masih di Ponegoro sudah namanya stigma. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali sudah masih di sana. Di sana namanya sudah stigma. Iya. Terus pindah di sini tadi sejarahnya tadi ya di sini. Ya. Kira-kira tahun berapa berarti pindah ke sini Pak? Sini itu tahun berapa itu ya? Tahun ya nanti ya nanti kita lihat di arsip kita itu ada. Yang jelas itu sebelum ke sini, kenapa berani ke sini? Kita dulu mengajukan bantuan ke gubernur. Semacam imbal swadaya tak apa itu dapat 2 unit yang di Bilah Selatan yang sekarang sudah hampir habis, tinggal itu 2 unit barat itu sekarang yang baratnya kantor dan yang unit dan sebelah kantor yang lama itu. Karena sudah punya modal itu barulah itu kita manfaatkan pindah ke sini. Di samping itu memang ya berat. Darinya orang kota kan lebih dekat seperti saya sendiri rumahnya kota udah pindah. Zaman itu kawasan sini masih kawasan sepi sepi seakan-akan kawasan yang jauh dari kota. Iya, betul, sangat jauh saat itu. Betul. Intinya yang pertama kali pindah ke sini berarti pada waktu itu SMA Mu'alimin ya pada waktu itu SMA Mu'alimin. Bersamaan dengan itu stigma pindah juga pelaksananya pembelajarannya di sini. Iya, dengan gedung yang pas-pasan 2 unit yang bantuan gubernur itu yang kita manfaatkan. Dan memang mahasiswanya tidak seperti sekarang mahasiswa ketika di sana itu yang penting masih hidup. Itu kurang lebih mahasiswa berapa Pak? Mahasiswa itu Pak ada yang satu tingkat satu saat hanya 6, ada yang 12. Makanya tadi kenapa dosennya tadi ya pegawai negeri jadi tidak usah memikirkan gajinya itu betul-betul berperjuangan pada awalnya begitu. Itulah namun itu tadi ada lagi yang menarik adalah saat pergantian aturan. Aturan itu adalah bahwa ketua stigma atau ketua sekolah tinggi itu harus sarjana. Sedangkan di Tuban mencari sarjana itu sulit. Dari kalangan NU saat itu yang punya gelar DRS itu hampir tidak ada. Yang ada saya katakan tadi Pak Sofad itu ada di Bawean. Akhirnya dalam rapat saya usulkan saya punya teman yang sudah kuliah di Semarang
dan kemudian beliau sudah ujian, cuma sudah punya jasa atau belum. Akhirnya dari keputusan itu iya itu saja dihubungi, kebetulan Pak Yan Matin itu. Oh, ya Matin Iya. yang kebetulan kalau nggak salah doktoralnya di Semarang, ya, Iya, di Wali Songo itu dia. Dan itulah yang pertama. Sehingga pertama kali yang menjadi ketua di kelas sini 5 itu adalah Yai Matin. sesuai dengan SK Tais. Pak Yai Matin itu kan pemirsa, jadi Kiai Haji Matin Johari ya. Sekarang jadi ketua Terakhir. MUI atau MUI Jawa MUI Tuban, dan sebelumnya pernah menjadi ketua Tanfidiyah PCN Tuban. Nah, kemudian dari itu berlangsung beberapa tahun sampai pindah ke sini masih beliau, dan alhamdulillah dengan ya itu tadi dengan bergelombang naik turunnya perkembangan namun bisa bertahan. Dan perlu diketahui saat itu memang mengelola tempat juga berat. Masalahnya apa? Kita tidak bisa menguji sendiri. Dulu itu istilahnya UNC, ujian negeri cicilan. Zaman dulu mangan Pak ya, kayak sekolah-sekolah itu kalau yang belum juga dia harus ngerayon ke negeri atau apa gitu ya. Jadi sekolah kan nggak belum ada ujian sendiri Pak, swasta Pak. Iya, tetapi lain Pak. Ini UNC, ujian negeri cicilan itu gabungan. Jadi untuk wilayah utara sini kita bergabung dengan kita sendiri, kemudian Lamongan, kemudian Paciran itu ada 2, Karangasem dan Modern Muhammadiyah kedua-duanya, dan juga ini Keranji. Itu gantian kemudian Simat. Jadi tahun ini pemenya semester ini. Nah, itu yang menyelenggarakan siapa berarti? Negara lewat IAIN atau soalnya dari Kopertais. Oh, Kopertais. Soalnya Kopertais, kemudian yang semacam pengawas umum itu dari Kopertais. Kita hanya pengawas lokal. Dan itu tempatnya bergantian. Oleh karena itu dulu akrab sewilayah utara ini semester sekarang di sini, semester berikutnya di Lamongan, semester berikutnya di Siman, semester dan bergantian begitu. Sudah lumayan Pak Astri, ceritanya sudah cukup panjang tadi. Ini kelihatannya kita perlu istirahat sebentar, bernafas dulu lah. Jadi kita istirahat dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi Pak Astri. Oke Pak Mirsa, sementara pembicaraan dengan Pak Astri kaitannya dengan sejarah kampus ini kita istirahat sebentar. Setelah ini tidak lama lagi kita akan lanjutkan pembicaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.